Show, obrolan kehidupan, hidup saudara dan saya, biar oke di hadapannya. Kebenaran firman Tuhan dan tentang kehidupan, semuanya ada di Oke Talk Show. Selamat datang di Oke Talk Show, obrolan kehidupan yang didasari kebenaran firman Tuhan. Di episode kali ini kita akan sama-sama membahas tentang metafora pornografi di Alkitab versus pornografi zaman now. Dan kali ini masih bersama narasumber kita yaitu Pendeta Randy Chuang. Selamat malam. Selamat malam Ibu Viana. Dan hadir juga bersama-sama dengan kita Pak Jeffrey dan Pak Abram. Selamat malam. Kita akan sama-sama membahas topik ini, namun sebelumnya Pak Jeffrey akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih banyak untuk kesempatan malam hari ini. Kami bisa ngobrol, berdiskusi kembali hal-hal yang kami temukan, mungkin kami sulit mengerti di dalam Alkitab dan juga dalam relasinya dalam kehidupan kami. Biarlah malam hari ini kami mendapatkan pencerahan, Roh Kudus-Mu bekerja melalui obrolan kami. Bahkan Tuhan berikan hikmat untuk Pendeta Randy, bisa memberikan kami insight-insight yang dapat memperlengkapi kami dalam kehidupan kami, menghidupi iman dan panggilan kami di tengah-tengah dunia ini. Tuhan yang berkati, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, mungkin Pendeta Randy bagi sebagian di antara pemirsa yang menyaksikan tayangan ini bertanya-tanya, kenapa Oke Talk Show episode kali ini justru membahas tentang pornografi? Karena mungkin masih berpikir, oh itu pembahasan atau topik yang tabu. Tapi bukankah kita bisa melihat bahkan belajar dari apa kata Alkitab? Ya, nah, karena betul. itu silakan Pak Randy. Ya, terima kasih Ibu Viana, tentu Pak Abraham dan Pak Jeffrey dan seluruh pemirsa pada malam hari ini. Sebenarnya kita diskusikan topik ini cukup menarik karena kita berbicara tentang sebuah metafora pornografi di dalam Alkitab. Dan tentunya kita mungkin banyak membaca dan juga ada berbagai kritikan-kritikan, ya seakan-akan Alkitab itu berisi pornografi seperti begitu. Nah, saudara, mari kita bersama-sama memperhatikan bahwa yang pertama, saya ingin ajak kita untuk boleh melihat sebuah proses pewahyuan Alkitab itu sendiri. Jadi kita harus memahami bahwa tentu Tuhan mewahyukan Alkitab ini tentu tidak hanya mengajarkan relasi kita membangun hubungan dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama. Nah, itu sebabnya kalau saya boleh katakan bahwa di dalam proses itu pun Tuhan melibatkan manusia, tentu para penulisnya, Alkitab itu untuk menulis, tentu di dalam kapasitas bahasa mereka tentunya, dan Tuhan punya sebuah tujuan dan tentu dengan pimpinan dari Allah Roh Kudus sendiri. Di dalam kepenulisan itu adalah kepenulisan yang jelas, berisi jelas ini adalah firman Tuhan. Nah, itu sebabnya kalau kita melihat bahwa pada waktu kita membaca, di situ dipaparkan ada struggle, ada pergumulan kalau kita melihat, karena Alkitab pun ada ditulis dalam bentuk narasi, dalam bentuk puisi, ya, dan dalam bentuk genre-genre yang lainnya. Kita perlu pahami mengenai hal ini. Jadi kita paham dulu mengenai yang pertama ini. Dan lalu kemudian yang kedua, kalau kita melihat bahwa di dalam Alkitab itu memang ada banyak hal yang ditulis yang mungkin bagi sebagian orang harusnya memikirkan yang namanya kitab suci semuanya isi bicara tentang sesuatu yang suci-suci gitu ya, tentang yang kudus-kudus gitu. Tapi Alkitab itu dengan jujur mencatat kegagalan-kegagalan dari pahlawan-pahlawan iman yang pernah kita bicarakan sebelumnya. Bahkan kejatuhan mereka, misalnya di dalam perbuatan misalnya zina, bahkan seperti Raja Daud gitu ya. Dengan jujur Alkitab mencatat dan pergumulan-pergumulan ini, dan bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana ketidaksempurnaan mereka, tapi bagaimana anugerah Tuhan itu dinyatakan. Itu yang luar biasa. Sehingga kalau kita melihat bahwa di dalam Alkitab pun memakai sebuah gambaran-gambaran atau metafora yang tentu berkaitan dengan kehidupan yang ada dalam hidup manusia itu, sehingga manusia bisa memahami, karena kita tahu bahwa Alkitab itu ditulis untuk manusia dan tentu memakai bahasa manusia.
Nah, terkadang bahasa manusia itu memiliki keterbatasan. Itu sebabnya perlu ada sebuah gambaran-gambaran untuk menjelaskan. Misalnya bagaimana Allah menggambarkan cintanya luar biasa kepada umat Tuhan, seperti begitu. Kalau hanya menggambarkan Tuhan itu cinta umat Tuhan, ya sudah, seperti begitu. Orang tidak memahaminya. Tapi bagaimana di situ penulis Alkitab diinspirasikan oleh Roh Kudus, tentu memakai orang-orang juga di dalam pergumulan mereka, struggle mereka, misalnya dalam relasi seperti suami istri, misalnya Hosea yang pergi ya ke harus menikahi seorang wanita pelacur, lalu kemudian ditebus, lalu kemudian setelah itu dia kembali lagi gitu ya. Bahkan Tuhan pun memakai anak mereka, memberikan sebuah gambaran, misalnya salah satunya akhirnya anak dilahirkan, Tuhan saking keselnya maka ada nama yang namanya Lo Ami. Lo itu jangan, Ami itu anak, jadi not my people, seperti begitu. Menggambarkan dalam kondisi seperti itu pun, kamu tuh siapa? Kamu bukan siapa-siapa. Kamu itu maaf, misalnya kotor hidupmu gitu, tapi kemudian ditebus seperti Tuhan menebus, tapi setelah itu dia tak tahu terima kasih, malah kembali melakukan hal yang sama. Tetapi cinta sang suami tetap sama kepada istri, seperti Tuhan gambarkan Tuhan begitu mencintai kita gitu ya, sebagai mempelai wanita Tuhan sebagai mempelai laki-laki. Jadi gambaran-gambaran itu jelas sekali. Misalnya lalu misalnya seperti di Kidung Agung itu, kenapa kita melihat ada gambaran-gambaran seperti itu? Karena sekali lagi saya katakan bahwa kitab suci diberikan, tentu Tuhan ingin membangun sebuah relasi manusia dengan Tuhan, tetapi juga manusia dengan manusia. Dan sebabnya kitab Kidung Agung itu diberikan untuk menggambarkan bagaimana manusia itu juga berelasi dengan pasangannya dengan benar, seperti begitu. Dan ini penting sekali, sehingga kalau kita melihat di dalam tradisi, bahkan orang Yahudi mengatakan bahwa kitab Kidung Agung adalah kitab yang paling suci, karena di situ berbicara, kalau kita lihat Kejadian, maka pernikahan itu yang disahkan oleh Tuhan gitu. Bagaimana di situ mereka tidak ada dusta di antara mereka, kejujuran, keterbukaan, dan di situ bicara ketelanjangan itu terjadi. Tapi bukan berbicara tentang pornografi seperti yang ada pada zaman sekarang. Nah, kita harus mengerti, tentu membaca Alkitab dari perspektif tentu kebenaran firman Tuhan, tidak bisa mencomot satu ayat ya, lalu kemudian bahkan kemudian kita membangun sebuah pemahaman. Tentu kita melihat ada kaitan dari kitab yang ada dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itu berkaitan dan bicara sebuah kebenaran firman Tuhan yang jelas. Jadi menurut saya kita tidak bisa sembarangan juga untuk menafsir Alkitab dengan cara kita sendiri. Itu yang paling penting menurut saya. Jadi kalau kita perhatikan misalnya di dalam Kidung Agung itu mengajarkan bagaimana misalnya ada pujian dari sang suami gitu ya kepada istrinya, demikian juga istrinya kepada sang suami, yang sebenarnya selama ini kan juga tidak dilakukan oleh anak-anak Tuhan, seperti begitu kan, dan merasa itu suatu yang tabu dan tidak perlu. Tetapi Tuhan sangat menghargai demikian kayanya cinta yang sebenarnya Tuhan nyatakan dan Tuhan tularkan kepada pasangan suami istri, seperti begitu di dalam keluarga gitu. Jadi bagi saya bahwa kaya sekali kebenaran firman Tuhan ini untuk mengatur hidup, tidak hanya berbicara yang namanya manusia spiritual itu, tidak hanya berbicara dia relasi dengan Tuhan, tetapi juga bagaimana relasi dia dengan Tuhan itu teraplikasi dalam relasi satu dengan yang lainnya, seperti begitu. Jadi mungkin saya akan singgung sampai di sini dulu sebelum kemudian kita melanjutkan untuk diskusi yang semakin memperkaya perbincangan kita pada malam hari ini, dan mungkin juga banyak pertanyaan yang mungkin selama ini pemirsa juga pikirkan mengenai hal ini. Demikian Bu Viana. Ya, Pak Pendeta Randy ya, ini topik yang menarik sekali. Ya, betul. Ini kalau kita search di Google ya, iya. kata kalau kita ketik porn gitu atau seks, itu yang keluar justru lebih banyak, jutaan lebih dibandingin kalau kita ketik kata God, misalnya Tuhan atau Bible, Alkitab gitu ya, itu jauh lebih sedikit. Lebih banyak tulis pencarian di Google itu lebih banyak tentang porn sama seks. Jadi ini topik yang kayaknya banyak orang pengen tahu nih gitu. Nah,
Cuman saya tadi bertanya-tanya, sebenarnya porno yang disebut dengan pornografi itu apa sih? Maksudnya kita sepakat dulu itu ya. Pornografi itu apa dan kenapa tuh? Ya kalau kita ya biasa ke gereja dan kita dengar khotbah, pasti kan dibilang bahwa pornografi itu sesuatu yang salah begitu ya. Nah, kenapa bisa dikatakan disebut salah gitu ya? Nah, lalu kemudian nanti kita juga bisa compare di dalam Alkitab, ternyata kita menemukan juga gambarannya itu kayak mirip-mirip, walaupun itu tulisan gitu ya, tidak ada image, gambar atau video begitu, tapi seolah-olah penggambarannya itu menunjukkan explicit content lah kalau orang anak sekarang bilang. Kenapa kemudian kita melihat ini sebagai sesuatu yang tidak masalah, sedangkan yang tadi yang kita gambarkan sebut pornografi itu sesuatu yang salah. Mungkin jelasin dulu mungkin Mbak Pendeta, maksudnya kenapa disebut salah itu pornografi? Saya berpikir bahwa itu kembali satu ke berdosa manusia ya, yang kemudian melihat segala sesuatu lalu kemudian mengimajinasikannya, lalu kemudian membawa kepada sebuah tindakan dan membayangkan sesuatu ya, yaitu yang terjadi. Kalau kita misalnya berbicara tentang sejarah ya, ada waktu kita search bisa bicara tentang pornografi, mereka bilang ini sebenarnya kalau kita lihat waktu ada yang mendefinisikan itu ada sebuah seni pada waktu dipakai untuk kritikan gitu ya, gambaran erotis untuk gambaran untuk mengkritik politik dan juga keagamaan yang terjadi pada waktu itu. Bahkan sebenarnya gambaran-gambaran kalau kita melihat malaikat misalnya ya, kalau kita lihat, karena kalau kita membaca Alkitab itu kan digambarkan bahwa malaikat itu sebenarnya laki-laki atau perempuan seperti kita lihat begitu ya kan. Dia feminim atau maskulin sebenarnya. Lalu kemudian sebenarnya kita lihat neuter sebenarnya gambarannya ya, tidak jelas dia bukan laki-laki, dia bukan juga perempuan. Sehingga kalau kita melihat di dalam abad pertengahan pun waktu lukisan-lukisan itu gambarkan bahkan seperti apa yang terjadi misalnya di kapel dari Sistina di Roma begitu kan, banyak sekali gambar-gambaran yang memang mukanya seperti wanita lalu kemudian berotot dan sebagainya, itu laki-laki dan sebagainya, itu gambaran tentang malaikat dan sebagainya, dan barangkali itu sebagai satu seni gambaran yang dipahami pada waktu itu. Nah, tetapi kemudian yang namanya pornografi, kalau kita melihat itu jelas adalah sesuatu yang dibuat untuk kemudian ada sebuah kata ya, yaitu menimbulkan sebuah nafsu, bahkan kemudian merangsang dan mendorong orang kemudian untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan gitu. Kalau kita melihat di dalam Alkitab kan tidak dikatakan bahwa Alkitab menggiring orang kemudian untuk melakukan seperti itu gitu kan, jelas ini ada sebuah metafora, gambaran yang Tuhan berikan. Dan saya tadi sudah jelaskan misalnya pada waktu Tuhan ingin menggambarkan tentang cintanya, gambar tentang dirinya, bagaimana umat Israel yang tegar tengkuk gitu ya, manusia melawan Tuhan gitu, lalu Tuhan tetap cinta, ya jelas harus memakai sebuah metafora yang dimengerti oleh manusia. Dan metafora yang mereka pahami adalah bicara cinta itu tidak terlepas dari misalnya suami istri seperti begitu. Dan bahkan kalau kita lihat dalam Yehezkiel pun jelas sekali gambaran Tuhan mengatakan yaitu gambaran dua wanita itu menggambarkan satu Yerusalem, satu Samaria, yang Tuhan gambarkan jelas sekali ya, bagaimana mereka memberontak, mereka melawan. Dan jangan lupa ketika kita membaca ini di dalam konteks Yehezkiel itu ditulis misalnya bagi orang-orang yang di dalam pembuangan itu, sehingga mereka bisa mengerti bahwa namanya Yehezkiel pun Tuhan yang menguatkan kan, Tuhan menghiburkan. Dan di situ diingatkan kembali bagaimana mereka sebenarnya kenapa dibuang, kenapa begitu. Tuhan udah cinta mereka sampai satu tahap di mana mereka harus sadar bahwa mereka harus kembali kepada Tuhan, karena Tuhan sudah habis-habisan melakukan itu gitu. Jadi ini sebuah gambaran dan tidak dilakukan artinya sesuatu yang kemudian mendorong, yang menimbulkan nafsu, yang merangsang seperti begitu. Jadi kalau kita bilang Alkitab berisi pornografi, saya pikir itu salah. Bahkan Alkitab sangat jujur sekali untuk kemudian menolong kita untuk memahami bagaimana kita berrelasi dengan Tuhan dan berrelasi dengan sesama seperti begitu. Iya.
Pak Pendeta, ini tadi menyambung yang Pak Pendeta jelaskan, jadi menggelitik ada dua hal Pak Pendeta. Yang pertama, tendensinya itu kalau pornografi itu pasti kepada kaum pria, laki-laki gitu. Ini bukan membela kita ya, cuman bagaimana dengan sisi kaum perempuan begitu? Apakah dampak pornografi itu memang lebih ke kita? Kalaupun kita lihat di Alkitab, pemahaman saya sebagai awam, memang kok kayaknya puji-pujiannya itu selalu dari tentang pria kepada wanita mulu. Kalau dari tentang sisi prianya itu jarang yang diekspos gitu. Jadi kesannya kaum pria lebih mudah untuk, lebih rentan untuk jatuh ke dalam pornografi dibanding wanita. Apakah benar demikian? Terus yang kedua, juga yang menggelitik ada survei penelitian yang menyampaikan bahwa ternyata menonton pornografi bagi pasangan yang sudah menikah, Pak Pendeta, itu justru katanya diklaim bisa membantu lebih meningkatkan kehidupan pernikahan mereka gitu. Ya mungkin mohon pencerahannya Pak Pendeta. Terima kasih Pak Abraham. Memang topik ini sangat menarik ya. Makanya juga dengan bahasa yang sangat hati-hati. Betul Pak, betul. Cukup tegang gitu ya untuk membicarakan seperti begitu ya. Tapi kalau kita perhatikan ya, tadi pertanyaan dari Pak Abraham itu ada dua ya, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa seperti begitu ya. Jadi saya akan jawab dari sisi kebenaran firman Tuhan, tentunya kan dalam kapasitas sebagai hamba Tuhan ya. Jadi kalau kita lihat, kalau namanya dosa itu tentu tidak ada dosa pria dan dosa wanita, artinya seperti begitu. Dosa itu tentu mendorong manusia tentunya untuk melawan Allah, itu yang terjadi. Dan tentu kalau kita melihat ada juga banyak dosa-dosa yang tentu dilakukan, tidak menjudge misalnya dari pihak wanita atau pihak laki-laki seperti itu. Tetapi yang saya ingin jawabnya begini, bahwa memang pada dasarnya kalau kita misal lihat di dalam Alkitab ya sangat luar biasa, Tuhan mengenal pribadi, lepas pribadi. Misalnya contoh, waktu Paulus tulis surat kepada jemaat di Efesus, dan di situ Paulus bilang bahwa seorang suami itu harus mengasihi istrinya seperti mengasihi dirinya sendiri. Tetapi kemudian dia tulis bahwa seorang istri harus tunduk kepada suaminya seperti begitu. Kenapa tidak ditulis misalnya ya istri harus mengasihi suaminya seperti begitu? Karena memang pada dasarnya kemungkinan kalau kita lihat ya wanita itu tidak mudah kemudian untuk tunduk kepada suaminya, apalagi misalnya dalam banyak kapasitas suaminya misalnya kurang gesit, bahkan penghasilannya dan sebagainya ya, mungkin dalam leadership dan sebagainya. Tapi prinsip Tuhan memberikan sebuah urutan, harus tunduk seperti itu. Tapi seorang pria memang tidak mudah mungkin juga dalam arti dalam pergumulan untuk mengasihi istrinya, maka itu diingatkan kami untuk mengasihi. Makanya apalagi memang ada sebuah budaya tentu kalau kita lihat budaya orang Chinese mungkin sangat susah sekali untuk menyampaikan bisa kata-kata sayang, cinta, pokoknya dulu udah tahu deh, nggak perlu seperti begitu. Padahal memang itu juga kadang dibutuhkan oleh wanita seperti begitu. Tetapi kalau dosa sudah masuk dalam diri manusia itu kadang bisa menyatakan cintanya luar biasa, kalimat-kalimatnya kepada wanita yang lain seperti begitu. Nah itu yang terjadi gitu. Tapi kemudian pertanyaan yang kedua tadi yang sangat menarik yang Pak Abraham sampaikan itu berkaitan dengan harus memakai sarana nonton film porno untuk meningkatkan. Saya pikir kita harus mengerti pertama bahwa dasar kita melakukan suatu tindakan tidak boleh berdasarkan alasan pragmatis. Maksud saya misalnya, saya lihat seperti ini, maka kemudian ini membangun hubungan kami menjadi lebih baik. Artinya bahwa kita melihat itu tindakan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya menunjukkan sesuatu yang di dalam Alkitab juga ditekankan bahwa itu nggak boleh untuk kemudian ditonjolkan ya.
Tuhan katakan misalnya bagaimana kita juga harus menutupi aurat dan lain sebagainya, jelas seperti begitu. Kalau kita lihat seperti itu jelas itu salah. Yang kedua, saya ingin mempertanyakan kenapa itu bisa lebih meningkatkan. Ya, jangan-jangan sebenarnya kita pasangan itu mengimajinasikan pada waktu dalam relasi bersama dengan pasangan, membayangkan ya wanita itu, bahkan membayangkan wajahnya seperti itu. Wajah suami saya seperti ini, oh saya bayangkan wajah suami itu seperti yang dia nonton. Kan itu kan tidak tulus ya, sesuatu yang kita harus jujur. Yang paling penting menurut saya ketika kita lihat, kita dasarkan kebenaran firman Tuhan gitu. Jadi tidak bisa dilakukan itu dengan sebuah alasan pragmatis ya, untuk kemudian menolong kita lebih aman dan lain sebagainya, lebih asik dan sebagainya. Itu saya berpikir kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan gitu. Iya, ini nyambung juga ke tadi pertanyaan Pak Abram ya. Ini kalau ngomong pornografi kan bicara tentang eksploitasi ya Pak Pendeta ya. Jadi itu mungkin orang mau sebut seni apapun itu, tapi yang jelas itu eksploitasi tubuh manusia dan kebanyakan kan wanita gitu ya, walaupun ya pria juga adalah sekarang gitu ya. Pengeksploitasian itu yang mungkin kan kita lihat sebagai sesuatu yang sangat salah begitu. Nah itu bisa nggak ya kalau saya lihat begini bahwa jelas berbeda dengan penggambaran metafora tentang seks atau pengungkapan apa namanya pujian-pujian atau alat-alat vital, bahkan juga disebutkan juga ya anggota tubuh manusia itu wanita dan pria itu disebutkan di dalam Alkitab. Bisa nggak saya bilang begini bahwa ini berbeda apa yang ada di pornografi modern dengan bukan pornografi ya, kita bilangnya apa yang dijelaskan di situ, misalnya Kidung Agung kan memang dalam konteks suami istri ya, Pak Pendeta ya. Sedangkan di dunia modern pengeksploitasian itu terjadi tuh secara bebas dan tidak ada apa ya, bisa dibilang tidak ada pagar lagi sama sekali gitu. Jadi sebenarnya pengkomparasian kedua hal ini bukan sesuatu yang apple to apple. Begitu, gimana menurut Pak Pendeta? Ya sudah jelas, saya tadi sudah memberikan sebuah gambaran ya, bahwa di dalam Alkitab itu jelas Tuhan berikan sebuah metafora, gambaran untuk menyatakan isi hati Tuhan. Jadi bukan seperti yang dikatakan tujuannya adalah maaf untuk mendrive orang, merangsang orang kemudian untuk melakukan apa namanya tindakan ya yang amoral seperti begitu. Jadi jelas sekali Alkitab itu sangat jujur ya, menegaskan tentu ada sebuah prinsip yang Tuhan sampaikan. Bahkan kalau kita melihat di dalam Alkitab pun ada Tuhan memerintahkan beberapa hal ya, prinsip-prinsip misalnya waktu perang dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah itu bukan berbicara tentang sebuah kekerasan yang diberikan, tetapi Tuhan ingin menggambarkan bagaimana umat Tuhan itu harus kudus dan betul-betul ya suci, taat pada kebenaran firman Tuhan. Bagaimana gambaran misalnya seperti akan mencuri harus dihukum mati. Ya, lalu kemudian ada orang mengatakan dalam perjanjian lama itu penuh dengan murka Allah, perjanjian baru penuh dengan anugerah Allah. Tapi waktu zaman gereja dimulai pun tegas sekali kan. Karena kalau kita melihat Ananias dan Safira itu juga dihukum Tuhan gitu. Jadi ini menunjukkan Tuhan sangat serius terhadap dosa. Tuhan sangat serius menekankan umat Tuhan harus suci gitu. Bahkan kalau misalnya kita singgung sedikit Kidung Agung misalnya, Kidung Agung itu seakan-akan cuma pujian dan sebagainya, nggak ada hubungannya dengan Tuhan, nggak ada hubungan dengan pernikahan. Siapa bilang? Kalau kita misalnya saya bacakan Kidung Agung 3:5 misalnya, ada sebuah kalimat, kusumpahi kau putri Yerusalem demi kijang atau rusa-rusa betina di padang, jangan kau membangkitkan dan mengairkan cinta sebelum diinginkannya. Dan ini berbicara sebuah gambaran tentunya jelas ada perintah Tuhan ya dilakukan di dalam koridor kebenaran firman Tuhan seperti begitu, Pak. Sangat bingung ya untuk membahas yang seperti begini. Takut salah ngomong, Pak Pendeta. Tapi kita perlu pahami bahwa Alkitab itu sebuah penggambaran yang jelas, bukan berisi pornografi. Kita harus paham gitu. Tapi kalau tadi dibilang kayak gitu ya, ini kan
saya ingat dulu ya, dari dulu saya kecil sekolah minggu, remaja gitu. Memang kayak bicara tentang kitab Kidung Agung itu adalah kitab yang kayak, aduh mau baca tuh kayak takut-takut gitu. Saya ingat masa remaja begitu ya. Tapi memang kayaknya memang untuk mendekati beberapa untuk seperti kitab Kidung Agung gitu ya. Saya pikir memang perlu pembimbingan ya, supaya kita juga sebagai misalnya remaja atau mungkin anak sekolah minggu bahkan waktu mendekati itu punya pemahaman yang diarahkan gitu ya. Jadi nggak sembarangan. Justru saya mendekati itu dulu takut-takut karena justru ada eksplisit konten-konten yang seperti itu. Jadi kayak aduh belum saatnya nih kayak gitu. Yeah. Nah itu kan gimana tuh? Saya pikir kalau misalnya Alkitab ditulis ya, kita mengenal sebuah ada doktrin namanya doktrin perspicuity atau doktrin kejelasan. Jadi sampai anak-anak pun membaca bisa mengerti. Jadi Alkitab itu berisi bahwa jelas orang membaca pun bisa memahaminya. Tetapi ada dasar juga bahwa Alkitab ketika kita membaca tidak bisa hanya satu ayat, kemudian satu pasal, atau satu kitab, tetapi kita melihat dari Perjanjian Lama 39, 27 dan Perjanjian Baru itu berbicara bahwa di dalam kejelasannya di dalam Alkitab itu mereka saling menjelaskan satu dengan yang lain. Jadi pada waktu kita tentu membutuhkan waktu kita baca Alkitab pun kita membutuhkan alat bantu dalam arti ya tafsiran dan lain sebagainya ya, orang-orang yang memang mengerjakan PR mereka untuk mengerti. Tentu waktu Alkitab dituliskan kita bisa membayangkan ya sekian lama jarak antara satu penulis dengan penulis yang lainnya ya, waktunya ratusan ribuan tahun kita melihat, tetapi kita melihat semuanya itu berbicara satu hal yang sama, sebuah benang merah. Ini menunjukkan bahwa penulis utama jelas adalah Tuhan yang memakai ini semua, sehingga kemudian di sini saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi waktu kita misalnya kita membaca ini, jelas sekali Alkitab memberikan sebuah gambaran pengajaran-pengajaran yang benar gitu ya. Sehingga kita butuh menurut saya juga memang orang yang mengajar dan menjelaskan itu. Dan Tuhan juga bilang begini, jangan gua nggak mau berikan itu kepada manusia, nanti manusia itu nanti salah. Tuhan itu penuh anugerah. Itu sebabnya ada Roh Kudus Tuhan berikan untuk menolong manusia untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga menolong ada orang-orang yang memang Tuhan berikan hikmat bijaksana untuk mengerti konteks, lalu kemudian mengerti situasi budaya sehingga bisa memberikan latar belakang, menjelaskan itu sehingga kita bisa memahaminya gitu. Jadi Tuhan tidak merasa bahwa wah ini skip aja dan tidak usah. Tentu ada pertimbangan karena ada hal yang Tuhan sembunyikan, ada hal yang Tuhan nyatakan. Yang Tuhan nyatakan jelas Tuhan tahu ini sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dimengerti oleh manusia. Tapi ada sesuatu yang Tuhan bilang ini bahaya nih, manusia tidak bisa memahaminya seperti itu. Tuhan tidak nyatakan, Tuhan tidak singkapkan karena Tuhan tahu kapasitas kita gitu, dan Tuhan tidak membiarkan kita sendiri tentu. Jadi besok Pak Abram boleh baca kitab Kidung Agung sama Lulu Lala gitu. Iya, anak-anak saya ya, iya. Dan bapaknya yang bingung bagaimana cara membacakan kepada anaknya ya. Baik. Tapi jadi boleh satu lagi masih pertanyaan Pak Pendeta, karena itu tadi metafora, terus di konteks untuk masa kini. Mungkin Pak Pendeta punya tips atau mungkin panduan buat yang sudah kecanduan dengan pornografi yang sekarang, dan buat kami yang atau kita orang tua yang punya anak, bagaimana untuk mencegah jangan sampai mereka masuk atau terjerumus ke dalam pornografi. Ya, sekarang kan banyak sekali ya, mereka sangat mudah tentunya ya untuk mendapatkan akses itu banyak sekali. Saya berpikir bahwa orang tua satu harus memberikan pemahaman kepada mereka. Tentu dulu waktu zaman saya itu orang tua tidak memberikan pendidikan seks kepada anak-anak. Saya berpikir bahwa kita jangan menganggap ini suatu tabu. Alkitab pun memberikan sebuah gambaran ya. Jadi yang jujur. Jadi kita tentu berisi kebenaran firman Tuhan daripada mereka mendapatkan dari sumber yang lainnya. Itu penting sekali. Perlunya pendampingan tentunya.
Kalau orang sudah kecanduan itu sendiri, pasti pertama saya pikir dia harus bertobat tentunya, karena sudah keterikatan seperti itu. Tapi yang kedua, dia sebenarnya dia harus jujur, dia harus mencari orang-orang yang dia percaya spiritual, yang rohani, bisa mendoakan, menolong dia, dan juga dia berani terbuka gitu, sehingga dia mau berubah, tentu mau mengandalkan Tuhan seperti begitu. Dan terus memang bagi saya, sebagai misalnya kita sebagai orang tua, kita tahu seperti ini, ya kita juga harus punya hati yang seperti Tuhan, yang memberikan ruang untuk kemudian terus dia menjadi semakin baik, semakin kemudian berubah seperti begitu. Jadi kita harus juga mendoakan, dan kita juga harus bayar harga. Tidak mungkin kalau kita tidak bisa bayar harga, ya lalu kemudian dia bisa berubah, membawa dia kepada Tuhan. Seringkali kita jadi orang tua jatuh pada judgment mental aja kepada mereka, tapi kita tidak melakukan apa-apa untuk menolong mereka begitu. Seberapa kita bawa anak kita merasa penting mereka untuk kenal Tuhan, belajar Alkitab, malah kita lebih pentingkan sebenarnya. Ini kembali agak luas sedikit, ya bicara tentang prestasi-prestasi yang mereka dapatkan seperti itu. Jadi saya pikir harus kembali kepada Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, saya pikir juga ini menjadi sebuah doa kita bersama ya, karena tidak ada satupun di antara kita yang kebal dengan godaan dosa apapun, termasuk dosa seksual gitu. Betul baik hamba Tuhan ataupun jemaat, orang tua ataupun anak-anak muda, setiap kita juga tidak kebal gitu ya. Iblis bekerja keras bahkan ya dengan kecanggihan teknologi untuk membawa kita mungkin bisa jatuh di dalam dosa seksual atau pornografi. Dan biarlah apa yang kita bahas pada episode kali ini menjadi berkat, menjadi bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Sekali lagi terima kasih untuk Pendeta Randy, untuk Pak Jeffrey, dan juga Pak Abram. Kita akan menutup di dalam doa. Silakan bisa pimpin dalam doa. Baik, mari kita akhiri dengan doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk satu sesi yang sungguh sangat penting dan memberkati buat kami Tuhan pada malam hari ini. Bapa, biarlah semua yang sudah kami dengarkan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan bisa membimbing kami untuk lebih mengerti apa makna dari semua yang Engkau sampaikan melalui firman-Mu, dan bagaimana dalam menghadapi pornografi ini Tuhan, kami mendapatkan kekuatan, pertolongan, hikmat, bijaksana yang daripada Tuhan saja, agar kami boleh tetap menjadi anak-anak Tuhan yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas sesi ini. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah menyaksikan episode ini. Silakan bisa menghubungi kami atau menuliskan di kolom komen kalau ada topik-topik yang saudara rindu untuk kami boleh bahas di dalam Oke Talk Show. Sekian untuk episode pada hari ini. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Tuhan memberkati. Oke Talk Show, obrolan kehidupan, hidup saudara dan saya, biar oke di hadapannya. Kebenaran firman Tuhan dan tentang kehidupan, semuanya ada di Oke Talk Show.